DPI episode malam ini Hafinia hat-trick, Arda Güler cetak gol berjarak 68 meter. Persaingan juara La Liga semakin memanas. Max Dalman perkuat sinyal juara Arsenal. Gelar IPL memang sudah ditakdirkan milik anak asuh Arteta. Dua 20 poin dari 9 laga, King MU siap akhiri musim sebagai runner-up. Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team, kembali hadir di DPI edisi hari Senin dan ada pepatah kuno di Inggris yang mengatakan bahwa kalau menjadi tim yang memiliki prestasi luar biasa dan kata orang juara itu belum tentu ada di peringkat yang pertama. Nah di Inggris jelas ini terjadi dan King MU lagi unjuk kebolehan di akhir pekan kemarin dengan mampu meraih kemenangan dan ada di peringkat ketiga sekarang menjauh dari Aston Villa. Sedangkan tentunya piala bukan tujuannya, namun kebangkitan dan harapan awal dari segalanya. Selamat datang tentunya di episode kita di hari ini. Kita akan bahas dengan detail bagaimana aksi luar biasa dari Manchester United dan sentuhan magis dari Michael Carrick yang kembali membuktikan bahwa dia memiliki kesempatan yang luar biasa kalau nanti dipilih sebagai pelatih kepala permanen dari Manchester United. Dan kita akan bahas semuanya bersama orang yang mungkin paling bahagia walaupun dia fans Liverpool, tapi result kemarin ini semakin membuat tersudut Arne Slot. Di sebelah gue ada Sabto Haryo. Halo Ari. Menantikan tentunya tamatnya karir Arne Slot di Liverpool. Lalu ada pundit pengamat PKS alias pelatih kemarin sore. Wah, dengan gaya full ini, dengan kacamatanya. Binder Singh juga telah hadir di tengah kita. Ya, ini gue karena mata gue kan lagi sakit. Oh, Cuma lagi gue sakit protes, kenapa lu bahas MU di awal? Arsenal dong yang lu harus bahas mau juara. Gue tadi agak sempat tersulut juga nih gue. Gue lagi tunggu kata-kata Arsenal keluar dari Adi. Arsenal yang sekarang akan juara, kan gitu kan, sisa berapa, 7 match Arsenal, City 8 match, di 4 tuh City 1 match. Iya kan, tapi gue udah lagi capek-capek, mata lagi sakit, gue dateng, gue kira akan ngomongin Arsenal, MU lagi ngomongannya. Ini gue ke sebelah lo, dan kita akan berbicara dengan Aldi Bawazir, dengan tadi Michael Carrick yang terus dia dukung dan hasilnya luar biasa, tapi dia juga tentunya sangat berbahagia karena sekarang Manchester United semakin dekat dengan Man City di peringkat kedua dan Arsenal ada jarak yang sangat signifikan dengan result kemarin. Dan nggak heran Aldi hari ini pakai jersey West Ham United. Come on you Irons. Kamu Adi Irons katanya. Enggak, bentar ulangin tadi pepatah Inggris gimana? Gue sebagai duta pepatah. Inggris kuno itu, pepatah Inggris kuno. Luar biasa itu. Folklore ya? Hah? Folklore. Assalamualaikum Iya. semua. Gimana nih kabarnya nih? Salam. Bang Minder cepet sembuh juga untuk matanya. Dan Thank you. kemenangan Arsenal pasti akan membuat kita semakin sehat bugar. Iya, dan kenapa mata gue jadi begini sakit? Karena lu lihat Real Madrid bantai City. Aduh, pembantaian. 3-0. Terus Iya. Arsenal menang 2-0. Ya kan, City-nya imbang. Nah. Terus dengan pemain-pemain muda Madrid bantai Elche. Elche, iya. Walaupun Elche adalah tim papan bawah. Bener. Ini mata udah gak tahan mata Iya, gua. iya. Tuh. Kirain si lo ngeliat matahari MU nggak ya? Matahari jauh, Pak. Posisi matahari itu jauh, tapi Mulai muji-muji MU. dia mulai muji-muji susah. MU. Biarin. Nah sebelum kita ke Inggris, kita ke Spanyol nanti. Tapi sebelum itu biasa, pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah itu tandanya aki kamu sudah mulai lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce. Produk asli Indonesia, tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagram dengan handle @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Berarti GeForce kayak Max Doman. Oh gitu ya? Siap gas kapanpun. Waduh, gila memang luar biasa ya Max Spektakuler Bowman ya, itu. spektakuler. Jadi ini membuktikan bahwa Arsenal juga memberikan perhatian kepada pemain-pemain dari akademi Oh mereka. jelas. Iya, betul. Nwaneri debut golnya Nah, ke West, gitu. ke City. Iya, luar biasa. Skelly juga Dan Nwaneri selebrasi. pernah main di Indonesia loh.
Betul, Piala sama Dunia. sama Nwaneri. Iya betul. Betul, Piala di Dunia Jis. kan? Iya. Ya, oke, kita bahas nanti untuk Arsenalnya karena udah pernah nggak Wah, sabar. ini- Pasti dikit, pasti Padahal dikit. harusnya Arsenal Iya, berada di iya, puncak ini. makanya Tapi selalu. lo juga akan senang Binder karena kita akan bahas tentang Real Madrid Oke. di La Liga. Siap. Dengan kemenangan atas LC setelah melanjutkan form mereka luar biasa dahsyat di Champions League yang merupakan turnamen khas Real Madrid. Dan kemudian dengan Arda Güler, gol spektakuler tadi di awal di opening 68 meter, sebuah effort yang sensasional melengkapi kemenangan bagi Real dengan pergantian-pergantian yang juga jitu dari Arbeloa 4-1 atas LC Binder. Ini sih gol yang sangat spesial ya. Gue gak pernah menyangka Arda bisa mencetak gol seperti ini. Karena dia bukan tipe pemain yang akan shooting-shooting dari jarak jauh. Iya. Iya kan? Dia tipe pemain yang passing, shooting dari jarak dekat. Ya intinya dia lebih fokus bagaimana bisa membagi bola secara akurat. Kalau dia dapat peluang tentu dia akan shooting. Tapi di sini kan menunjukkan bahwa memang Arda Güler itu layak mendapatkan tempat Ya. di starting 11 dari Madrid. Cuman problemnya memang dipilih pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman daripada dia. Dan gue dari sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa Güler ini adalah pemain yang spesial karena dia pemain yang bisa bermain di tengah dan juga bisa bermain di posisi attacking wing. Jadi ini bukan pemain yang biasa saja dan kita lihat visi dia ketika dia shooting itu jelas bukan tendangan spekulasi, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi di atas lapangan. Tapi kan kalau bagi gua bukan cuma gol berkelas dari Güler ini, tapi performa dari Madrid. Karena setelah mereka menang dari City, gue pikir di match ini mereka akan santai lawan LC yang memang berada di bawah ya. Biasanya begitu ya trennya. Biasanya begitu mereka, apalagi di La Liga tuh susah banget mau menangnya, mau lawan tim papan tengah atau papan bawah. Tapi mereka all out. Mereka bisa mencetak 2 gol di babak pertama dan yang bagi gue nih yang gue suka apa? Gak selalu Vinicius Junior yang cetak gol. Bahkan ada Huijsen dan juga Rudiger punya gol cakep Ya. itu. Gol pertama Rudiger tuh kalau nggak salah. Ya. Musim ini itu gol-gol yang cakep. Jadi ini menandakan bahwa sekarang ini sikon di Madrid ini lagi harmonis, lagi oke ini ya kan sama seperti sikonnya tapi nanti kan kita bahas Nanti. Manchester United. Ya. Sama, ini lagi harmonis banget. Jadi pemain enjoy walaupun gue lagi-lagi nih ingin menggarisbawahi, gue gak ngerti apa taktik dari Arbeloa. Karena ternyata lawan City dia main sepak bola reaktif seperti Ancelotti. Ya kan? Tapi sebelumnya ketika lawan Benfica dia berani bermain attacking yang kalah. Ya. Dan juga di kanan sendiri berani bermain attacking sempat disamakan juga oleh Benfica. Jadi kalau bagi gue tetap masih melabeli dia pelatih kemarin sore. Ya, lo labeli dia PKS kan, Iya. si pelatih kemarin sore Arbeloa. Tapi sejauh ini Real, misalnya di Champions League tanpa Kylian Mbappe, tanpa Jude Bellingham bisa Yes. mendapatkan hasil yang luar biasa. Betul. Dan bagaimana keberanian Arbeloa memainkan para pemain mudanya ini juga impactnya sangat dirasa dan Madrid masih punya peluang di La Liga untuk terus mengancam Barcelona dan juga di Champions League di mana mereka sangat nyaman sebenarnya untuk difavoritkan sebagai salah satu kandidat juara lagi. Gue lebih fokus ke tim effort dari Real Madrid. Jadi seperti yang sebelumnya gue mengatakan walaupun banyak yang nggak percaya, di eranya Ancelotti juga ada itu tim effort. Ya. Mereka bermain bukan untuk diri mereka sendiri, bahwasannya Vinicius biasa individu atau Mbappe sprint pendek cetak gol, tapi sebetulnya bukan untuk mereka. Tapi mereka ingin tim ini menang. Tapi sekarang di bawah Arbeloa, gue lihat bahwa tim spiritnya jauh lebih baik daripada di eranya Xabi Alonso. Di eranya Xabi Alonso agak kaku tuh pemain-pemain tuh. Ya. Agak kaku, tapi ini lebih fleksibel pergerakannya dan keberanian dia memainkan pemain berusia 18 tahun tuh, Pitarch. Ya. Memang ini pemain gak bagus-bagus amat, tapi cara dia mainnya itu pakai determinasi dan agresivitas, itu yang bisa membuat dia unggul daripada para pemain City. Padahal kalau secara permainan dan gue lihat cara dia kontrol bola apa masih agak gugup-gugup, tapi cara dia punya keyakinan. Nah, keyakinan itu dari mana? Gue yakin dari Arbeloa. Ya. Karena Arbeloa lama melatih tim Akademi Akademi Madrid, Madrid, ya. tim usia mudanya. Jadi dia tahu komunikasinya seperti apa dan feeling gue nih pemain-pemain besar mungkin nggak banyak nih dia ganggu nih. Tapi pemain-pemain muda ini dia kasih nih apa masukan-masukan gimana cara harus bermain. Maka itu lawan LC ketika sudah 2-0 dia tarik pemain-pemain inti karena lagi krisis pemain. Ya. Iya kan? Kalau dia paksa ini semua pemain inti tetap main, ada yang cedera. Berat kita main di City. Ya. Jadi ketika dia lakukan substitution, di situ gue bisa melihat bahwa dia juga pelatih yang berani mengambil resiko. Ya, Oke. menit Karena 57 dulu ya. di era Ancelotti, bro, dan Aldi, bahkan di era Xabi paling takut mereka main aman aja Aman. melawan tim papan bawah. Tapi ini dia berani lakukan itu.
Nah, yang gue harapkan ya lu lakukan lawan Elche aja, jangan nanti lawan Villarreal atau Barcelona, Atletico, lu jangan begitulah. Bahaya itu. Iya. Oke, tadi Real Madrid yang masih punya potensi seperti biasa di Champions League dan juga tentunya berpeluang untuk terus menekan Barcelona yang di akhir pekan kemarin juga mampu meraih kemenangan 5-2 atas Sevilla dan mungkin penaltinya yang pertama, apakah itu setuju lo sebagai sebuah foul dari Djibril Sow? Kalau kita lihat kontaknya memang terjadi dan itu agak membuat Joao Cancelo terdorong ya, sehingga ada penalti yang didapat dan Rafinha tentunya tampil sangat brilian di laga kemarin. Iya, walaupun jatuhnya guling-guling ya, Cancelo kayaknya kenceng banget gitu. Tapi ya selalu kan gue bilang ketika kemarin Madueke pun seperti itu kan, ketika orang berlari kenceng, lu kena senggol dikit aja, pasti lu akan imbalance dan lu jatuh gitu. Kena challenge dari angin ya, Kena lawan Madueke. Enggak dong, kan Iya, ada kena kedudukan. tipis. Kemarin emang juga cross checking lah si pemain dari Sevilla-nya, Iya. belok dan emang kena kaki belakangnya, kaki belakang dari Cancelo dan itu cukup untuk buat dia imbalance dan akhirnya jatuh gitu. Gol kedua juga sebetulnya penalti kedua agak dipertanyakan juga kan, karena VAR-nya tuh setelah laga berlanjut, tapi akhirnya dipanggil untuk review VAR yang tangannya Carmona ya. ya, yang tangannya agak Menggeser. Kalau dia posisinya jatuh tapi tangannya dia nggak menjulur keluar, itu pasti nggak handsball. Iya, gitu. karena tumpuan ya. Karena dia tumpuan. Tapi ketika dia akhirnya menjulurkan tangannya, itu yang menjadi penalti. Jadi dua-dua penaltinya sah. Dan tadi lo bilang Rafinha having his day kemarin bikin hat trick, walaupun dua lewat penalti, satu Panenka dan satu tendangan yang keren banget ke pojok. Jadi ya kepercayaan diri lagi dari Rafinha itu yang dia butuhkan untuk bisa tetap menjaga Barcelona berada di posisi yang unggul ya dari Real Madrid. Ya, lo melihat dengan penampilan Barcelona dengan mereka bereaksi terhadap keunggulan dari Real Madrid dan sepertinya Flick memang terus mengandalkan Rafinha, tapi juga bagaimana Martin di area backline dari Barcelona kembali tampil begitu solid bersama juga dengan Joao Cancelo yang lagi memberikan satu adisi yang istimewa. Barcelona sepertinya coba terus menjaga konsistensi penampilan dengan meraih 3 poin yang signifikan. Iya, harus. Gak ada opsi bagi Barcelona dan Madrid untuk menang tiap pekannya. Apapun caranya. Mau mereka main 5-2, mau mereka bermain pragmatis menang 1-0 menit akhir lihat bunuh diri lawan, doesn't matter. Kita harus bisa bedain, kita bahas pertandingan di bulan Agustus, di bulan November, di bulan Januari, dan sekarang di bulan Maret menuju April. Ya. Kita harus bedakan, karena urgensi, business end ya. apalagi menuju business ends. Kita nggak bisa samakan gitu, apalagi sekarang. Tim-tim besar udah masuk ke babak knockout Liga Champions. Sekarang lagi di in between Liga Champions, Liga Champions. Tim, tapi tadi yang seperti Bung Binder bilang, pasti akan semaksimal mungkin memanage gimana caranya pemain ini nggak fatigue, nggak letih. Pasti diganti. Dan bisa menang semeyakinkan ini, buat gua nilai plus bagi Barcelona. Bisa nilai plus bagi Barcelona sebelumnya juga, tapi karena gua nggak ditanya, gua nggak jawab. Madrid juga nilai plus, bisa bermain seperti itu di in between. Betul. Karena mereka harus fokus juga. Yes, mereka udah menang 3-0 menghadapi City, luar biasa. Nggak gampang mengalahkan 3-0 City. Valverde bisa hat-trick. Jadi itu, bukan kebetulan lah ya, come on. atau keberuntungan. Enggak lah, Tapi kejelian. Kualitas. Ya, jadi kejelian dong 3K. Iya. Bukan keberuntungan, bukan kebetulan, tapi kejelian. Dari pelatih kemarin sore. Iya, benar. Jadi itu, dan nggak cuma Barcelona, Madrid, semua tim lah. Kecuali mungkin Bodo Glimt ya, yang lagi libur liganya gitu. Bodo Glimt masih ada di Champions Ada, League. Masih ada Menang 3-0, lagi. first leg Betul. 3-0. Gila, Jadi buat gua kayak yang tim-tim Premier League juga gitu. ketemu Arsenal lah, biar coba Ya itu, Arsenal. Gua udah calon bilang. batu sandungan. Itu, gue udah bilang. Biar Sebelum Ars- drawing, iya, Bung. betul. Sebelum drawing gue bilang, gue berharap ketemu Iya. sama Bodo Glimt. Menurut gua paling berbahaya itu Bodo Glimt ketemu kanan. Iya. Karena sama-sama menyerang. Biar kita lewat. Semifinal ya. Biar kita masuk minimal semifinal. Iya. Dan gak peduli hat-trick dari Rafinha juga duanya penalti, karena sekarang penalti juga Oke. makin Iya. susah. Susah, banyak yang miss. Banyak yang miss gitu, apalagi di tengah-tengah kayak begini. Apalagi ini bukan musim terbaik dari Rafinha juga, di mana musim lalu dia menjadi kontender untuk Ballon d'Or. Tentu diharapkan musim ini semakin kuat, tetap ada di konstelasi untuk menjadi calon kualitas untuk Ballon d'Or juga, tapi bukan musim terbaik dari Rafinha. Cuman paling nggak di in between game, terus juga di tengah persaingan dengan Madrid yang juga nggak mau kalah. Buat gue ini kemenangan yang penting sih bagi dua Apalagi tim. lawan Sevilla. Apalagi ya Sevilla pun harus gue bilang, Bang, kemarin nggak memberikan apa-apa sih. kurang. Walaupun dia bikin gol, cuman
mereka struggle. Ya itulah, lu kalau menghadapi tim yang struggle, Iya. lu harusnya begini. Harus begini. Ya Liverpool ya. Terus itu yang kedua itu penalti gak sih? Yang handball? Penalti ya. Penalti ya, Akhirnya penalti. penalti. Gua sih ngeliat semuanya Penalti. termasuk nggak ada yang masalah. Baik Madrid maupun Barcelona. Karena Oke. ya itu tangannya. Tangannya bergerak ya. Oh, karena tangannya aktif ya. Dianggap Setelah, aktif ya. jadi tumpuan tapi dia bergerak. Oke. Carmona dengan handball dan Barcelona yang mampu unggul atas Sevilla dengan 5-2 sama dengan El Real yang juga menang atas Elche, membuat situasinya semakin menarik dan memanas, ditambah dipadukan dengan persaingan di Champions League bagi dua tim besar yang juga sangat difavoritkan untuk bisa meraih title juara Champions League. Dan kita akan menuju sekarang berubah menjadi MUTV tentunya dengan hasil kemarin di mana Manchester United bisa bereaksi setelah kalah dari Newcastle, dan di era Miracle Michael Carrick lagi-lagi ada kemenangan. Rekornya impresif ini, 7 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan saja untuk Michael Carrick. Apalagi kemarin bertemu langsung dengan sesama contender perebutan peringkat ketiga. Adakah yang ingin meminta maaf dulu ke Aldi? Mungkin Sabto Oh, atau kirain gua gua minta dulu? maaf. Soalnya gue yang bisa disuruh minta maaf di sini. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena Unai Apa yang terjadi? Emery-nya kalah kemarin. Asli Lu gua. dong berarti. Lu kan yang Gua ya? tim Emery. Lu minta maaf. Tapi gue nggak akan meminta maaf karena gue tetap berpendapat bahwa Michael Carrick is not the elite and best choice di Oke. posisi untuk musim mendatang. Amin Gua for tetap- that. Semoga pembesar MU mendengarkan lu. Semoga pembesar MU menggagalkan Carrick menjadi pelatih permanen. Semoga. Gue justru inginnya kalau bisa Carrick jangan bertahan di MU. Iya betul. Cabut. Betul. Karena kalau bentar dulu. Karena kalau bertahan, Wah, bahaya betul. tuh hitungnya bos. Kalau menurut gue sih seperti Itu. itu. Nah, Karena Iya, menurut gimana, gua gimana? ya Carrick ini tahu bagaimana memaksimalkan sumber daya pemain yang dia Man punya. management. Oke. Iya, man management. Iya, Yes. gue setuju. Kalau masalah man management, culture of the team, Iya. how to play as a Manchester United player, how to react and act, itu gue setuju. Carrick tahu betul apa yang harus dia berikan kepada para pemainnya. Tapi di summer ini Casemiro akan habis. Iya, udah Dia akan mencari selesai. penggantinya. Iya. Dan kalau dalam upaya mencari pengganti, tentunya sang pemain yang akan masuk nanti harusnya berlabel superstar dan punya predikat luar biasa. Kalau Ya. bertemu dengan Michael Carrick dengan reputasi saat ini, dengan CV saat ini, gue belum yakin Oh. dia akan bisa di-convince. Kemudian masih banyak big decisions di tim Manchester United dari segi roster dan lain-lain, itu yang akan membuat tekanan. Kemudian ya kembali kalau situasinya nanti pemain-pemain bintang yang baru datang ini, misalnya pre-season bertemu dengan Carrick, semua duduk terus ngomong gitu kan tentang plan dia, belum tentu akan langsung buy in. Jadi harus ada Iya, extra effort. agak gak gampang Iya, juga ya. Tapi Tapi gue masih nggak terlalu gampang. Kalau sekarang kan masih nggak ada Iya. pressure dengan tapi gue libur. sepakat sama Adi. Hmm. Silakan, Carrick udah pindah keluar aja udah habis ini. Dan sekarang Gak kan- perlu bertahan di iya, MU. durasinya 11 hari nggak main, terus main lagi. Jadi ada waktu latihan yang panjang. Bukan salah misalnya- Carrick. Bukan, Ya. tapi nanti di musim mendatang Tapi itu akan menurut gue menjadi itu hal bukan, yang bukan keuntungan juga sih menurut gue. iya bisa menjadi dua mata pisau kan. Iya, karena Cuma, takutnya karena dia udah lama Match beristirahat. iya, ritmenya nggak dapat gitu ritmenya ya. nggak dapet. Ya, tapi di musim mendatang kalau Champions League menjadi bagian Oke, dari schedule iya. Manchester Oke, United, oke. Kok cuma dengan- Champions League runner up? Nggak mungkin lah. Dengan pressure yang begitu tinggi, belum tentu Carrick adalah opsi terbaiknya. Makanya gue masih melihat yang level elite Oke, masih ada. gua yang- paham Ya, tapi kegundahan siapa? lu. Siapa Dalam kira-kira conversation. pengganti Carrick kira-kira? Pertama ya. Unai Emery masih ada. Terus ada Ya, udah lagi biarin. misalnya kalau Tuchel Inggris keluar di babak 16 besar, Bisa dia Di pasti- bulan Ramadan ini gue berdoa. apa bukan Ya Allah, Conte? semoga beneran Emery ke MU. Conte. Conte Conte, bagian dari gua conversation semoga juga. Conte ke Sama MU. Luis Enrique Luis masih Enrique ada yang juga. top. Oh, Iya. Luis Enrique kalau Food masuk chain. top. Iya, Boleh. iya. Asal Hansi jangan Flick Carrick ya. mungkin, Hansi Oh, Flick. Hansi Flick Iya, juga. Hansi Flick. bisa juga. Iya. Ya itulah menurut gue masih ada hal-hal Oke. yang mungkin Carrick Hansi dari Flick segi- bukannya masih di Barca? Masih. Iya, Cuma tapi kalau kan- ditawar Iya. Iya. Enggak lah, gue ngeliat Hansi Flick cabut. Pertama, Casemiro. You will never find another player like Casemiro. Iya, exactly. Nggak mungkin. Siapapun pelatih MU musim depan, siapapun mau Ferguson ngelatih lagi pun, nggak akan menemukan si pengganti Madrid Casemiro. dapat tuh Tchouaméni. Apa? Madrid dapat Come on. Tchouaméni. Dapet, Apa bagus, namanya? Juara champion juga. Itulah kenapa Madrid sebagus itu ya. Karena dulu diisi sama Casemiro, Kroos dan juga Modric. Iya. Ya, Ini tiga pemain yang sangat luar biasa. Jadi mentor juga ya? Jadi mentor Tapi juga. setelah itu masih bisa sukses juga nih. Bentar ya. Begitu deh ke MU, Terus pelatihnya kan siapa yang di Real Madrid? Yang Iya. tadi penggantinya Casemiro. kalau orang mau memberikan kebenaran tuh selalu diganggu, nggak apa-apa. Di MU pun sempat struggle karena pelatihnya itu mungkin pelatih-pelatih yang diharapkan sama Adi ya, pelatih kayak apa namanya Ten Hag, terus juga It's not Amorim. elite. No. Udah kan Amorim gitu.
Dan lihat, under Carrick, itu kamera ya. Under Carrick, Casemiro menjadi pemain yang 10 tahun lebih muda dibandingkan sebelumnya. Tapi itu Gue melihat, bentar dulu, astaga, End of the career, dipotong mulu. Persembahan terakhir. Iya udah. Ala Michael Jordan. Biasanya pemain-pemain Kobe yang Bryant. udah gaek, mau cabut, mainnya menit bermain bakal turun, bakal mungkin cedera, mungkin nggak fokus, ini itu. Tapi, under Carrick, lagi-lagi under Carrick. Ya. Karena yang membuat Casemiro seperti ini buat gua Carrick. Main manajemen dari Carrick. Karena ada libur 13 hari itu di Oke. Yang libur kan nggak cuma yang libur nggak cuma Casemiro, yang lain juga pada libur pemain MU. Iya, Makanya. bagus semua kan jadi kan. Makanya. Enggak juga, nggak semua. Oh, nggak semua. Nggak Yang semua percaya sama bagus. Carrick jadi bagus, Nggak ya. semua bagus. Karena emang Casemiro, jadi bukan kualitasnya Casemiro nih. Kualitas. Ya udah sampai dibantah kalau Dan- gitu. Dan bukan cuma Casemiro, Maguire. Iya. Karena main manajemen. Dan Maguire? sekalian, Sesko. Oh, of course. Ah, ya makanya. Yeah, of course. Dan lu nggak mungkin mencari. Oke, tapi satu hal juga bahwa Sesko itu kan sebenarnya pilihan Amorim. Oke. Ya. Lamens pilihan Amorim, Cunha pilihan Amorim, Mbeumo. Buemo pilihan Amorim. Artinya Terima kasih, Amorim. Enggak, artinya pemilihan pemain Amorim nggak salah. Amorim pengennya Watkins. Nah, tapi cara dia handle pemain itu mungkin nggak sebaik Michael Bang, Carrick. Amorim pengennya Watkins. Watkins yang mana ini? Ole, Watkins. Ole. Manajemen datenginnya Sesko. Tapi oke kan dia sekarang? Exactly. Ya karena Michael Amorimnya- Carrick. Karena Amorimnya bahlul aja jadi. Karena Amorimnya udah cabut. kan? Yes, betul. Ya. Nggak perlu bahas yang udah nggak Dan ada. satu hal yang gue lihat Carrick ini memberikan perlakuan yang fair kepada pemain MU itu, Mainu itu dia mainin Ya. dengan- under Carrick first start Casemiro, dia. iya. Kenapa Amorim nggak mainin dia? Coba. Lu Karena harusnya Amorim, jawab dong. Amorim dan ini dia. Lu mencari pemain yang bisa menjadi breaker, mencari bantuan di lini belakang juga, Ya. maju ke depan, creator, goal scorer, good header. Siapa? Even dibanding sama Declan Rice, di mana gue bilang dia menjadi midfield terbaik dunia saat ini, sebenarnya on his prime masih bagusan Casemiro. Oh jauh. Jauh. Dan Jauh. Casemiro ini buat konten. Dan Casemiro bisa masuk ke seluruh timnya Alex Ferguson. Dari Ya. akhir 80-an sampai awal 2000-an. Cuma satu midfield yang lebih baik daripada Casemiro, Paul Scholes. Selebihnya midfield MU nggak ada yang sebagus Casemiro. Tapi Paul Scholes kan lebih ofensif, Casemiro lebih defensif. Nggak juga. Scholes juga lebih untuk menyerangnya Bung Binder ada yang lebih. Scholes untuk gelandang bertahan lah sama Roy Keane. Apalagi kalau lu compare sama Roy Keane. Casemiro sama Roy Keane, bumi langit udah. Apa Buat siapa gua, yang lebih unggul? Casemiro lah. Casemiro. Casemiro jauh lah. Roy Keane cuma modal keras doang. Kalau gue Roy Keane sih. Ya itu dia. Karena cult hero mungkin. Tapi kalau gua Casemiro kenapa sudah terbukti di La Liga dan juga di IPL? Ya. IPL sekarang musim ini. Di luar La Liga dan IPL juga kalau emang pemain itu kualitas. Even nggak terbukti pun kalau emang kualitas. Mutiara, Diamond kalau mau di lumpur Diamond. Iya. Itu dan dia ini luar biasa gitu dan Ya. he's massive player and massive loss for Enggak, United. terus apalagi itu pepatah kalau batu bara apa itu? Batu bara itu dibentuknya dari tekanan. Oh, dari tekanan. Iya, Nah, itu. nggak mungkin dia di game-game yang mudah aja. Casemiro, Iya. iya. Jadi pressure-nya dia udah rasain Jadi di Adi Madrid. jangan ngomong pepatah sama gua. dia lebih tahu tuh. Iya, nggak? iya jangan Ngeri ya? Nah pepatah itu kuno makanya gue Inggris. bilang harus ada nanti pelatih. Belum, yang- Perez. Oh, Belum, kasih dia kesempatan. Terus lu sekarang mau pelatih bagus Ya. yang diharapkan bisa menggait pengganti dari Casemiro. Siapa? Enggak, bukannya sekarang Elliot Anderson. Enggak, bukannya sekarang yang cari pemain manajemen. Iya. Bukan urusan Carrick. Ya tapi harus ada. Kalau menurut gue. Dan bukan urusannya pelatih baru. Kayak Arteta itu ada Edu kan? Iya dulu Edu, sekarang Sebelumnya. ada Bertra. Bertra. Ya. Iya. Dan jadi buat gua lucu kalau misalnya Maksudnya pelatih bagus biar pemain mau ke MU. Maksudnya pelatih as a magnet di Iya gitu kan. Magnetnya MU main di Eropa. Gue mau dilatih sama pelatih ini. Enggak, itu kalau tim-tim kecil. Kalau MU tanpa pelatih pun udah punya magisnya sendiri. Kemungkinan player mau. Kemungkinan player mau, Kemungkinan player asal dia main di Liga Champion itu udah bonus. MU main di Liga Champion. Tanpa main di Liga Champion pun Sesko Cunha Mbeumo mau kok. Selama ini yang Sabtu mau ngomong nih. selama ini Ya, udah beres gua. yang datang ke MU setelah pelatih-pelatih yang bisa dibilang gagal lah. Siapa sih pemain bagus yang datang ke MU? Overpriced banyak. Iya. Iya, kalau big star player siapa? Oh nanya nih, big Ya, star player. Casemiro sama Varane udah. Iya. And then, Jangan bicara Pogba dong. Pogba. maksudnya Poinnya apa nih? maksudnya mau nggak pemain-pemain yang diincar kan banyak yang diincar sama MU kan? Iya. Iya nggak? Pada mau datang nggak ke MU? Kalau pelatihnya bukan pelatih bagus. Iya, selalu pelatih bagus MU kapan sejak Ferguson? Kalau lu Ya, kalau makanya selama kan ini ini kan mau kalau berbicara selama next MU season. dengerin, kalau Next season. selama MU narasinya balikin lagi ke Ferguson, balik lagi Ferguson. Enggak, tapi Nggak bisa. waktu harus Van Hal, move on. waktu Van Hal pemain-pemain bagus masuk. Iya yang. Waktu Van Hal Yang dari Piala Dunia
itu siapa sih Daley Blind, Memphis Depay, Bagus-bagus Depay, juga. Iya. Blind, Di Cuman Maria, nggak Di berkembang Maria. juga. Angel Di Maria. Bagus di Eredivisie, begitu di Premier League ngapain mereka? Iya di Premier League. Ya kurang. makanya the Enggak, tapi secara nama. star players Ya. susah datang kalau lu nggak dipegang sama pelatih yang bagus. Ya, But emang terbukti, it MU nggak butuh happens. star player. Duh, kok MU gak butuh star Ya, player? sekarang mana? Nggak, tanpa star player pun, ini Dia coming nowhere. up. Ini coming up. Tapi nowhere untuk musim mendatang. Ini kita nggak bicara musim Enggak, ini poin yang Poinnya- bagi gue menarik. MU Iya. gak butuh star player. Iya. Kenapa? Karena tanpa star, sekarang Sesko, Mbemo, Kunya, ya. Dibilang star player, elite player, ya bukan juga. Ya, bukan. Tapi kalau in a good way, in a good manner of play, mereka bakal jadi star sendiri. Ya tapi kan untuk musim mendatang, gue nggak ngomong musim ini karena Enggak, musim ini timnya maksud tim ini. maksud Musim- Adi kalau main di gua adalah Champions. Iya. Main di next Champions. Ya udah, season, main di Champions Champions League. League. Pastikan targetnya dari manajemen adalah Lu jangan kalau lu- Carrick yang dipilih, Mickey Carrick, gue mau tim ini juara Premier League di Adi, musim lu dua- jangan samain MU musim sama mendatang dan Aston juara Villa Champions atau League. Tottenham Hotspurs. Terus kalau di Ini musim Manchester United. exactly Aston Villa is a massive team. No, Juara- now. Dulu, yes. I'm sorry, it's a massive team. Zamannya Peter With, yes. Yes. Peter Dan ini Witt, adalah iya. sleeping Iya, lama giant. ini. Iya, makanya. Iya, juara Champions League. don't Betul, forget. exactly. Abis Iya. itu kemana mereka? Ada now emerging Not- lagi. Aston Villa adalah Iya. Nottingham Forest, sama dulu jagonya. Iya. Tapi kan sekarang beda. Bedanya dong, sama dari Liverpool, dari Liverpool segi tetap di manajemen atas. untuk memberikan waktu untuk Unai Emery dan sekarang mereka konsisten. Nih, gua challenge sejarah lu deh. Europe gitu. Dulu Premier League, Liga Inggris tuh jagonya tuh Aston Villa, Nottingham Forest, Liverpool, sama Tottenham Hotspur. Jangan lupa Norwich City. Norwich. Enggak lah. Norwich City Empat ini. peringkat 3, Bedanya dari di dibandingin first 3 tim yang tadi, seasons of the Premier Liverpool League. stay on top. Karena ada Ian Rush Dalglish. But that's not the Premier League era. Belum, gue bilang Liga Iya. Inggris. Unzur. Dengar. Bedanya dibandingin Nottingham, West Ham, Nottingham Forest dan juga Aston Villa, mereka drop out of nowhere. Liverpool stay. Eropa apa nggak ngehukum Liverpool? Ngehukum kejadian apanya yang Ya. menyedihkan itu lah Jadi ya. kalau lu bilang MU gak butuh star player, tapi Pep butuh star player tuh di City. Pep Sebelumnya. bukan di City, di Barcelona butuh, Semua di iya Munchen juga betul. butuh. Di Munchen juga butuh. Iya, Manchester United butuh juga star player. Ya betul. Karena Tapi kan untuk bukan nge-push. menjadi hal terpenting. Terpenting. Loh, nggak juga. Terpenting nggak bisa. This is Manchester United yang sudah menunggu almost a decade nggak pernah juara Liga Inggris. Oke, gua- Apakah karena ada Gua waktu balikin lagi. pertanyaannya Mas Karena Haryo. faktor Siapa materi star player pemain. sekarang? Di mana? Oh, selama ini, abis Ferguson. Abis Van Hal mungkin. Buat musim mendatang, gue nggak bicara That's tentang why, sebelum that's ini. why analogi Gua lu bicaranya bilang adalah, gua butuh star berpikir- player. Pogba dari Pogba. Juve. Ya abis ada Pogba, Gue apa kemana? berbicara tentang kalau Juara Liga Eropa. mau musim mendatang. Juara Liga Eropa. Lumayan loh. Iya dong. Juara Come on. Europa League. Nggak, Kalau gua lu masih nanya- mau di level MU itu silakan. Cuma Zlatan sekarang, Ibrahimovic Nah, hadir. benar. iya apa yang Zlatan diberikan ke MU? Zlatan sudah menuju Liga ke Eropa. akhir. Iya, makanya Tapi Europa babak League. akhir. Ada Zlatan. Tapi babak- Iya. tapi babak akhir. Karena Juga- dia masuk kompetisinya nggak lungsuran dari Liga Champion. Emang Iya. masuknya di Europa League. Iya. Finalnya apa? Ya juara Liga. Juara. Europa League lah kalau lo masuk di Juara kompetisi. Europa League kalau buat MU adalah prestasi. Buat gua Bukan lu prestasi, mendowngrade MU sih. Nah, exactly, Lu makanya. kan di kompetisi, lu peringkat kesekian, entitled untuk masuk Europa League cukupnya. Terus lu nggak juara di situ. Enggak dong, lu pasti M-nya mau juara juga dong. Iya, Masuk betul karena, sih. bu- Sebagai karena klub besar. enggak dong, kita Iya, biasa betul. juara champion, kita nggak mau sekarang juara di sini kita kan nggak bicaranya begitu. Liga Di. Champions nih. Yes. Tim ini gue bilang, tim ini bagus apa enggak? Bagus. Belum cukup kuat untuk Nggak Champions cukup League. kalau untuk Nggak tahun cukup. Gua depan. bilang tim ini saat ini bagus nggak? Bagus. Hanya butuh pengganti Casemiro, bantuan di back dan para fullback, kiper mungkin. Kiper bagus udah ini kan. Iya, Lames. karena kan Liga Champions nanti kan perlu. Oh iya. Nggak, mungkin Lapis mungkin lah. Lapis. poinnya di kalau di musim ini oke, tim ini bagus. Iya. And they will fight untuk peringkat 2 bisa lah. Menurut lu kan Iya. mereka bisa ngejar Enggak mau peringkat 2. peringkat 3 juga champion. Iya, kan? 3 dan Iya. peringkat 2 lah. This team Capable enough. sampai remaining of the season yang main seminggu Yes. sekali atau seminggu 2 kali, Iya. 2 minggu sekali, ini tim bagus. Iya. Tapi kalau untuk main seminggu 2 kali, seminggu 3 Tiga kali, kali. nggak cukup tim Iya. ini. Betul, Itu betul. poinnya. Gue juga Iya, setuju. untuk Gue juga musim setuju. depan. Gue juga setuju. Butuh pemain tambahan. Yes. Betul, butuh pemain tambahan, butuh pelatih yang bagus untuk Mengundang si mem- pemain-pemain mem- tambahan level elite. meyakinkan Iya. pemain untuk datang. Itu Kalau loh poinnya. gajinya oke dan main di Liga Champions, buat gue itu udah dua hal yang paling bisa menjadi magnet buat Nggak pemain. bisa, karena Ini MU masalahnya. tapi come on. kalau lo Mbeumo pun gue mau ngomong demikian. tentang pre-season meeting. Hari pertama nih, pemain semua ngumpul. New signing ada 3, level Iya. elite semua. Iya. Yang memimpin meeting Michael Carrick. Gue stop sampai situ. Tapi kalau yang mau mimpin- Gue stop sampai situ. Oke. Berarti ada kondisi pemain elit masuk di zaman Carrick. Misalnya. Berarti itu aja udah masuk, kan, ya udah misalnya, selesai. tapi
Kalau lo bicara pemain level elite, terus lo ngomong Carrick punya program Let's say sebutin 3 pemain itu siapa? Hah? Elite player siapa? Untuk gantiin Ya kira-kira lu kan masukin elite tuh di tuh. Chouameni. Terus di wingback misalnya Kamavinga, 2 Madrid nih ya. Elliot Anderson. Elliot Anderson. Oke. Lu kira Elliot Anderson setinggi itu kualitasnya sampai nggak mau dengerin Carrick? Iya, karena dia karena dia saat Carrick ini juara Liga Champions, juara Premier League. tapi sebagai pelatih, he has nothing to offer. Middlesbrough. Why? Middlesbrough. Membawa MU ke Liga Champion. Hah? Membawa MU ke Liga Champions. Membawa MU ke Liga Champion tanpa pressure week in week out. Tanpa pressure. It's no pressure. 11 days break. Kaki ada di atas meja. Relax. No pressure. Apapun yang gue lakuin, gue nggak ada masalah karena Adi, manajemen lu harus memberikan gue hati-hati. keleluasaan. Narasi lu ini membuat seolah-olah MU diberikan aja Liga Champions. No, they fight. They fight, of course. Iya, kalau lu ngomong begitu seolah MU tuh diberikan pressure-nya aja. nggak sebesar. Lu nggak respect sama MU kalau begitu. Pressure-nya di Next season. If Mas Bung Binder, jurnalis udah senior. Gua nggak pernah jadi jurnalis. Nggak pernah. Maksudnya ya pengamat sepak bola puluhan tahun. Oke. Baru bilang nggak ada Gua mengatakan jaminan. Michael Carrick. Nggak ada jaminan. Lu main cuma seminggu sekali, itu bakal lebih easy. Nggak bisa. Gua 3 tahun di sana, gua pun sadar. Gua ngomong sama Paul Dempsey, sama ex-player Dennis Wise. Main 1 minggu sekali, itu bukan sebuah berkah, itu sebuah ancaman. Bisa kelelahan. Lu bisa hilang fokus. Iya, bisa juga. Nah, kalau lu bilang MU sekarang hanya main 1 minggu sekali dan sekarang tanpa pressure, kaki di atas meja, jadi peringkat 3, mungkin ya, gua hanya hayalan ngejar kalau 2. seminggu 2 kali. Terus lu bilang itu sebuah hal yang mudah bagi MU? Come on. Lu terlalu berusaha bilang kelihatan jadi fans MU. Sebuah keuntungan, sebuah keuntungan dari sisi kebugaran. Yeah. Kalau mereka bermain seminggu 2 kali, apakah Casemiro nggak akan cedera? Apakah pemain lain nggak akan cedera? Bisa juga kan, Di? Atau seminggu 2 kali. Iya, Yeah. potensinya seperti lebih, di musim sebelum ini. iya, misalnya. sebelumnya Oke. mereka bermain seperti itu, rentetan cederanya panjang. Panjang. Mas Aryo, Itu loh maksudnya. kalau kita bicara if. Emang kalau main seminggu sekali Casemiro nggak bisa cedera? Lebih mana? Lo bukan, jangan lebih-lebihan. Itu Enggak. namanya logikal fallacy. Lu main Lu setahun- jangan balikin argumen lu ke gua. Enggak, Lu mungkin nggak di satu pertandingan itu cedera, diketekel dari belakang dia tiba-tiba patah kaki. juga Mungkin. Casemiro setelah match Newcastle Oleh Romani bisa aja cedera. patah kakinya. Tapi kan ada jarak 11 hari. Di hari keempat dia udah pulih. Lah itu, tapi kan tapi namanya lu main seminggu sekali sama main 2 kali. Yang Itu mungkin cuma masalah rhythm yang akan terganggu. atau fatigue. Iya, yang akan terganggu Kalau itu. cedera gak ngaruh. Ya, but still lu Nah, lu but still udah. menaruh Michael Carrick Lu lihat- sebagai Lu pilihan bilang ini pertama tanpa untuk pressure, buat musim gue itu mendatang. lelucon sih. Lo lihat Spurs berapa tuh pemain yang cedera tuh? Mainnya berapa kali? 11 ya. Arsenal juga. Iya. Arsenal juga banyak. Karena kan cadangan lo banyak. Madrid juga. Cadangan lo Iya. banyak dan bagus-bagus. Nggak juga, Madrid nggak banyak, tapi dia memainkan pemain muda. Madrid lagi berat loh sekarang. Barcelona juga Iya. pemainnya nggak banyak, tapi dia memainkan pemain muda. Terus It kalau can lo be bilang done. pemain-pemain muda ini bisa gantiin Mumo, pemain-pemain muda ini bisa gantiin Casemiro, bisa? Muda kan, even pemain senior pun nggak ada yang bisa gantiin Casemiro, Mas. Bukan, lo bilang kan untuk rotasi. Tapi gantiin Martinez, tanpa Martinez, let Eden Heaven Masih bisa. bisa, masih bisa. Leny Yoro bisa. Betul. Tapi nggak Kalau bisa. lu langsung compare ke Casemiro, Mas, lucu. Nggak ada yang bisa gantiin Casemiro, even 3. Elliot Anderson juga akan bisa. Oke, ya gue tapi cuma yang- ngomong satu nama aja Casemiro. Iya makanya nggak ada, Oke. nggak bisa lu ganti Gua- karena, ya udah, karena gua- Casemiro buat gue terlalu legend. Ya udah, gua ganti Bruno. Oke, tapi yang Bruno kita- juga terlalu legend, 16 assist per season. Melewati David Beckham. Itu. Oke, tapi Tuh, kita harus paham. tahu sekarang kenapa Casemiro bisa mainnya bagus? Karena Bruno Fernandes juga memberikan kesempatan juga buat dia excel. Karena ada kombinasi di antara mereka 5 kali di musim ini yang terbanyak di antara pemain yang sama Oke, untuk oke. No, salah. Hah? Salah. Gol. Karena under Carrick pemainnya selalu permainan dibikin vertikal. Dibikin sangat basic. Ya, memang Nggak basic. ada panjang oper kanan kiri Iya. bikin kesalahan serangan lawan balik ke MU. Terus di, Kipernya Onana terus lagi. di Europe misalnya main dengan basic stuff like that. Kalau pakai misalnya, Itu cukup. kita kan lagi bahas yang ini. Iya, kan Yang gua sekarang bicara dulu, dari Yang Iya, sekarang dulu. aja dulu gitu. Kalau misalnya Mikita Kalau ada di di Eropa sana. kita belum tahu lawan betul. siapa. Sebagai pengamat, kalau ditanya kenapa Casemiro makin bagus, perannya makin basic, jelas sekali perintahnya apa, dan peran dia dibikin bebas. Casemiro, pemain kayak Casemiro nggak perlu diajarin. Lihat Madrid waktu final lawan Dortmund. Kalau ingat ceritanya, half time apa yang terjadi? Toni Kroos, Carvajal, depan papan tulis ngomong ini, Ancelotti. Karena apa? Pemain-pemain berpengalaman, udah cukup. Pemain berpengalaman nggak perlu diajarin. They know what to do. Yeah, Itu but that's not Casemiro. gonna be my preferred locker room situation. Oh iya. Gue merasa No way. Tapi Casemiro luar biasa. Tapi gue merasa Casemiro mainnya bagus karena dia sudah tahu ini final season dia. Iya, apalagi Jadi dengan dia all selebrasi out. kemarin juga Iya, kayak gitu kan. jadi dia all out. Potentially last goal di Old Dan Trafford. memang gue ngelihat karena sekarang Bruno bermainnya lebih ke depan ya. Ya.
Jadi gak terlalu mengganggu dia juga untuk mengcover uang. Tapi satu kelebihan gue lihat dari Casemiro adalah naluri dia untuk mencetak gol. Ya. Nah itu aja sih yang menurut gue sekarang jauh lebih baik. Yang sebelumnya Highest di Madrid scoring season. gak seperti ini. Iya, Kemarin di terakhir di Madrid 6 ya, sekarang 7 ya. Apalagi Karena- dia bisa cetak gol dari corner juga. Ya karena di Madrid sudah jelas yang tugasnya bikin gol Nah itu siapa betul, aja. betul udah jelas. Jadi dia memang harus main lebih di belakang. Iya. Kalau under Carrick sekarang karena emang tugasnya lebih mudah dan secara fisikal bohong dan buta kalau kita bilang secara fisikalitas Casemiro lebih baik. Ada masanya Casemiro under Ten Hag atau under Amorim gendut. Pernah, See? under Ten Hag. Under Ten Hag gendut. Lihat sekarang fisikalitasnya. Kuat. Kuat. Bukan nggak mungkin dia dicabut dari MU Bisa masuk juga. ke klub-klub top Serie A lagi. lagi ya? Iya. Serie A bisa lo dia. Serie A sangat bisa kena Poli bareng sama De Bruyne nanti. Betul. Bisa juga. Iya, sama Højlund. McTominay. ketemu lagi. McTominay. Iya, Menurut gua benar. seandainya masih ada McTominay jago juga dia ini. Iya. Di MU iya kan? Jangan-jangan MU gantikan Casemiro beli Enggak, McTominay. tapi ini kita kan fan Arsenal, kenapa kita ngomong bagus tentang MU? Kita pengamat yang fair. Ah, ini gue setuju. Kita oke. pengamat yang fair. Iya, oke, oke. Lubuk dalam hati, dari dalam lubuk hati gue pengen MU hancur. MU kalah, gue seneng. Iya. Cuma kalau yang emang bagus, masa gue bilang jelek? Iya, kita harus bilang bagus. Kalau emang bagus-bagus, dalam hati gue pengen jangan Carrick karena siapapun pelatih, MU bakal bermasalah dengan keuangan. Lihat, lu kan yang jelasin, MU rugi Dan sekian. mereka harus bayar kompensasi ke Amorim kan? Exactly, Ke my Ten Hag brother. sebelumnya. Nah, Nanti itu. tahu-tahu mereka ambil top profile pelatih dipecat 3 lagi. bulan 4 Bayar bulan. lagi. Nah, Iya. bayar lagi. Itu dia. Ya, Michael Carrick kembali membuktikan kemarin juga. Ini kan yang minta maaf nih ke gue Kemarin nih. belum banyak ngomong. Ya, Ini kan yang minta maaf nih ke gue nih. Oke, Sabtu. oke, iya. Mau minta maaf nggak itu? Belum ya? Ya, Carrick punya kapasitas yang sudah dia coba perlihatkan. Ya. First half bukannya terbaik, baik itu dari United, dari Aston Villa, tapi kemudian di babak kedua ada tekanan yang lebih terasa lebih dahsyat, lebih terukur. Padahal kalau kita lihat mungkin di babak pertama kalau ada Šeško sudah ada 2 gol tuh dengan bola-bola yang ditawarkan oleh Matheus Cunha yang tampil juga kembali mengesankan di sana. Dan bagaimana situasinya bagi Harry Maguire yang di bawah tenure dari Carrick juga seolah menikmati lagi sepak bolanya dengan Manchester United, juga harus kita berikan kredit juga untuk Michael Carrick. Iya, hampir semua pemain lah harus kita kasih kredit. Mainnya kayak double the effort yang mereka tunjukkan sebelumnya. Tapi kalau kemarin sih gue ngeliat nggak, posisi Bruno nggak sebebas ketika dia akhirnya bisa ngirim bola-bola itu. Iya. Ketika dia dapat posisi untuk bisa mengirim, mungkin satu ke Dalo ya, yang gagal dimanfaatin itu, tapi selebihnya banyak yang ngepres dia sehingga dia tidak bisa dalam kondisi dia bisa ngoper bola gitu. Tapi ketika dia terbebas posisinya, bisa ngirim bola, ya udah itu yang menjadi gol Cunha, yang menjadi gol keduanya dari Manchester United. Dan Šeško right man at the right time dan tepat untuk bisa mengambil bolanya, sehingga semuanya kayaknya balik to the rhythm-nya lagi. Kan kemarin sempat agak sedikit goyang tuh ketika mereka bermain imbang. Tapi kali ini mereka setelah 2 pertandingan pertama melawan Manchester City dan juga lawan Arsenal, ya ini lawan Aston Villa adalah game yang menurut gua mereka bermain jauh lebih bagus dibandingkan di game-game lain, walaupun mereka tetap menang. Ya. Mereka tetap menang, tapi tidak semeyakinkan itu. Tapi kemarin cukup meyakinkan, cukup dengan tenang, reaksi yang mereka tunjukkan ketika mereka disamakan akhirnya balik lagi tuh mentality, walaupun udah gue puji sebelum era Amorim pun udah gue puji ketika mereka disamain pun mereka tetap bisa bounce back kok. United bukan di era Carrick doang gitu ya, tapi di sini Carrick bisa nunjukin itu lagi bahwa ketika lo disamain posisinya sulit lagi buat mereka, tapi mereka keep on coba untuk create chance, akhirnya mencetak gol dan akhirnya mereka bisa memenangi pertandingan. Ya Binder, Ya. dalam situasi mereka sempat ada handicap 11 poin, Oke. bedanya dengan Aston Villa. Ya. Sekarang sudah terlampaui, sekarang ada di peringkat ketiga. Betul. Mungkinkah mereka nyaman di ketiga aja atau coba mengincar spot dari City? Andai aja City drop points lagi dengan tim-tim yang akan mereka lawan setelah ini. Ya kalau sekarang menurut gue sudah terlanjur basah ya bagi Michael Carrick. Dia akan coba untuk menggeser City. Tapi kan untuk menggeser City juga gak segampang seperti yang mungkin fans dari MU lagi pikirkan. Ya. Karena City ini juga ya sekali dia slip, tapi biasanya second third match itu dia bisa bangkit. Nanti. Apalagi kepentingan City kan beda ya, nggak seperti MU. MU kan ingin lolos ke Champions UCL. League, ya. Ya walaupun gue juga gak sepakat sih dengan banyak fans MU yang mengatakan di sosial media itu di kolom komentar bahwa ini bisa kejar Arsenal, enggak lah. Jauh. Nggak mungkin. Ya, ini jauh. Arsenal momentumnya sudah ada, selisih poin dengan City juga sudah cukup jauh, apalagi dengan MU. Tapi bagi MU kalau bisa lolos ke UCL itu sudah
prestasi bagi Michael Carrick dan juga bagi tim MU yang sekarang ini, Ya. yang sebelumnya di awal musim ini menjadi bahan lawakan. Olok-olok, ya. Ya kan, bahan lawakan bukan cuma bagi netizen, tapi juga kadang-kadang kita yang membahas di konten kita kan. Karena kenapa, kita sering melihat kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Tapi dengan Michael Carrick ini yang gue heran, bahwa para pemain ini disiplin, mereka sepertinya tidak ingin berbuat setengah kesalahan pun. Artinya apa? Artinya mereka care, mereka peduli dengan manajer mereka, Michael Carrick. Berarti kembali lagi kepada hubungan antara pemain dengan pelatih. Kalau pemain dengan pelatih sudah seharmonis gini, Ya. Oh. kenapa harus dirusak lagi? Itu. dangerous. Seandainya sekarang MU gak, oke, MU mau high profile coach, tapi apa bisa high profile coach tersebut manage ini pemain? Bukan soal manage tim bisa aja. Tapi manage pemain bisa gak? Belum tentu juga bisa, Di. Itu yang gue tadi katakan. Tapi bagi gue sebagai fan Arsenal, ya Carrick pergi aja lah, cabut aja lah. Karena mainnya pakai sistem dia. Ya. MU bisa mengalahkan Arsenal di Emirates, apa gampang itu, dan mainnya juga pakai sistem. Itu City gak juga. gampang. City juga dia kalahin walaupun di kandang sendiri. Iya. Tapi dia kalahin City juga kan. Ya. Lawan Newcastle kalah tapi mainnya juga bagus kok MU. Lawan Newcastle kalahnya juga, Newcastle aja yang bisa mencuri kemenangan itu. Jadi ini sudah proper timnya. Tapi gue bisa mengerti juga tentang perasaan Adi, itu juga kekhawatiran Adi. Karena setelah musim ini berakhir, breaknya panjang, bos. Ya. Piala Dunia. Piala Dunia apa segala-galanya, kita gak tahu pemain mana yang nanti bisa fit kembali membela klub. Apakah Carrick bisa mengatasi jika tim ini menghadapi badai cedera? Iya. Badai cedera loh. Belum tentu juga. Apalagi nanti kalau bermain di Liga Champions. Jadi gue bisa mengerti juga kekhawatiran dari Adi yang ngakunya fans Fulham padahal fan MU. Ya, tapi gak apa-apa. Jadi gue bisa paham juga. Kekhawatiran Roy Keane juga sih itu. Nah itu, tapi kalau menurut gue ya, who else beside Carrick? Apakah Jurgen Klopp yang mau dibawa? Belum tentu juga Jurgen Klopp bisa membuat tim ini bagus, karena hubungan lu harus bagus dengan pemain. Atau mungkin Roy Keane atau Paul Scholes. Gue berharap Roy Keane jadi pelatih MU juga ya, bagus-bagus. Nah gini. Nah, banyak yang mengatakan Roy Keane jadi pelatih itu bukan cuma modal keras doang. Iya. Lihat Sunderland dibikin apa sama dia? Iya benar kan? Sempet bukan, bagus tapi. bukan cuma modal keras doang, tapi bagaimana lu Championship. communicate, bagaimana lu membuat pemain itu Nyaman. nyaman di peran dia. Ya. Ya. Itu. Ya. Dan tadi kalau boleh nambahin sedikit juga. Ini penutup buat Manchester United. Iya. Kita pindah. Sebelum kita pindah, kalau buat MU, kalau emang mau bagus, stay sama Carrick. Kalau memang mau hancur, cari pelatih lain. Sekalian nama-nama yang nggak bisa bahasa Inggris. Luis Enrique, nggak tahu bisa apa nggak, cuman yang bahasanya Bisa. Enrique kayaknya bisa. bahasanya beda, bahasanya asing gitu. Jadi kalau dibilang Carrick nggak bikin MU lebih bagus ya buat gue sih terlalu lucu gitu. Dan CV, tadi kan Adi bawa soal CV, dia cuma orang taunya dari Middlesbrough. Arteta asisten. Fabregas apa? Lihat sekarang dia di Como seperti Dan apa. walaupun banyak yang mengkritik Arbeloa. Arteta, tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, masih lebih bagus Arteta tuh membuat Arsenal tuh stabil, bos. Bersaing di papan atas, masuk Yeah. Liga Champions. Jadi Yeah. uang yang mereka keluarkan sebegitu banyak untuk membeli pemain, sedikit banyak bisa tercover dengan mereka bermain Iya, di UCL. itu argumen yang gampang dipatahin sama orang dengan bilang, oh udah 5 tahun masa nggak stabil? Ya enggak Gitu, dong. bakal diggampang digituin. Ya, maksud gua kan klub itu kan ya selain juga prestasi, stabil. Butuh kesabaran. income-nya juga Kan bagus. stabilnya udah hampir 4 tahun. Iya, Jadi, makanya. cepet lah. Ya ini udah musim terakhir Arteta lah, lu gak juara keluar aja lah. Udah capek juga gua. Udah kelamaan. Tapi Arsenal bisa juara bukan karena City-nya jelek. Nih gua gak sepakat. City jelek, Liverpool jelek, Chelsea jelek, MU baru bangkit. Orang pada bilang begitu. Itu gak fair menurut Nggak gua. fair. Nah, sekarang saatnya kita bahas tentang Arsenal. Oke, Setelah tadi Aldi dulu lah. Om Haryo dulu dong, yang netral. Yang netral dulu nih Om Haryo. Yang memprediksi Ini senior akan gua seri nih. sama Everton. Hah? Hah? Gua prediksi gitu? Wah, gak bener juga lu ya. Hampir kan? Selalu. Pokoknya Arsenal Oke, seri kalau terus. gitu- Hampir kan Kalau menit. gitu pembelaan dia dong. Klarifikasi Iya. dia dulu. Oke, kita bahas tentang Arsenal sekarang yang Pledoi. di pekan kemarin benar-benar menjadi pekan yang membahagiakan dengan mereka punya pemain muda yang luar biasa, 16 tahun, Dauman yang menjadi salah satu pencetak gol di laga tersebut yang termuda di Premier League. Bahkan gua selalu Sepanjang masa. sepanjang masa. masa. Yep. Iya, dan gua Apa selalu mungkin nanti ada yang lebih muda? Bisa juga. bisa Iya juga. Iya, bisa Makin juga. muda, makin Dengan muda. sport scientist Ini sekarang mirip makin kayak Wayne Rooney golin buat Everton ke gawang Arsenal, Arsenal, kali iya. ini tentunya kebalikannya, Dauman ke gawang Everton. Nah, Kuncinya mau yes. Nah, kenapa gak Kuncinya mau Arsenal, yes. kenapa gak Arsenal beli Rooney pada saat itu? Kan harusnya beli dong. Emang Ya, sempat diminati. sempat diminati. Sempat Tapi- diminati. Tapi Manchester pilih United MU. masuk, ya. Iya. Nah, artinya star player memang pilih MU dong. Exactly. Tapi Rooney belum star.
pada saat itu. Tapi di umur itu Hottest dia youngest sih, hottest youngest prospect lah. kayak blue chip lah. Oke, Luar ini biasa. Om Haryo dulu kita. Iya, kita kasih Senior waktu, gua kita dulu kasih yang nanti. waktu. Iya. Harus dia klarifikasi. Iya, dulu. klarifikasi. Max. Kok bisa dia sampai prediksi sering Berkali-kali. lawan Everton? Biarin aja. Max Dowman, usia sangat muda, level dari kedewasaannya, kontrolnya, kepercayaan dirinya, dan bagaimana dia melewati Dewsbury Hall juga ini luar biasa. Ya kita sudah lihat talentnya semenjak di Singapura waktu preseason gitu Yeah. kan. Ada ex-players kayak John Terry, walaupun nggak perlu dipercaya, tapi dia katakan bahwa mungkin sama dengan ketika dia melihat Leo Messi, tapi juga John Terry melihat istri Wayne Bridge juga sama kan. Cantik. Sikat juga. Ngeri juga ya. Astagfirullah. John Terry Adi, bersama Adi. Jody Morris ini bahaya kalau di parkiran Stamford Bridge. Kemana Oke, dia Jordi Morris itu kemana? Victoria Peruncel. Nama masih ingat Apa kabar tuh orang? Nah, udah, oke. Oke, udah beres lah. Max Dowman, Arsenal dalam kondisi prime. Yep. Ini one of the best situation yang ada. Mikel luar biasa dengan selebrasinya. Momen yang tidak boleh dilewatkan oleh Arsenal untuk bisa meraih title. Iya, kalau Domen emang berapa kali ya kita tonton ini pemain have something special. Iya. Gocekannya paten, berani untuk masuk. Cuman kadang-kadang decision makingnya masih belum sempurna. Berapa kali kita nonton di games di Europe dia main juga, berapa kali di lawan Leeds waktu mereka menang 5-0 ya kalau nggak salah dia main juga. Itu debutnya. Di beberapa games, tapi gue suka dengan Arteta. Sekarang dia nggak maksain pemain-pemain muda lu dapat menit main yang panjang. Look what happens dengan Skelly, dengan Nwaneri. Nggak bisa mempertahankan ritmenya ketika dimainin terus-terusan gitu kan. Bahkan berapa kali Odegaard tampil sama Nwaneri walaupun bagus Nwanerinya, dia nggak percaya sama Nwaneri untuk dioper bola di sisi kanan atas gitu. Ada beberapa pemain yang dimainkan tapi dengan porsi yang pas. Itu yang menurut gua balik lagi ke kedewasaan Arteta. Dia munculin pemain-pemainnya tuh momentumnya udah tahu kapan gua harus pakai pemain-pemain muda gua, kapan gua harus tetap mempertahankan pemain senior gua ada di lapangan yang nggak boleh gua ganti siapa, selalu on point pergantian pemainnya. Ini juga yang menjadi kunci kenapa Arsenal akhirnya bisa stabil ada di peringkat atas gitu. Kalau tadi Adi bilang gua nggak percaya sama Arteta atau Arsenal nggak mesti juara, kayaknya gua dari awal selalu gua bilang Arteta stay dah. Gue selalu bilang nih Arteta pelatih yang lo harus membandingkan Arsenal sebelum Arteta dan sesudah Arteta. Sekarang menjadi kontender di setiap musimnya. Ini udah masuk musim keempat. Itu lo butuh seorang pelatih yang spesial untuk bisa menjadi seperti itu. Kalau orang mengatakan bahwa dia udah dikasih kesempatan nggak juara-juara, tapi gue ngelihat proses yang dia buat untuk Arsenal itu kan luar biasa banget. Bisa jadi tim yang selalu ditakuti ketika lo masuk di atas lapangan gitu, dan selalu bisa deliver pertandingan. Ya walaupun di beberapa musim dibilang botol, tapi kan lo harus melewati proses itu. Dan setelah dia melewati proses itu sekarang masuk ke musim kesegini ya, dan dia sekarang punya amunisi yang lengkap. Itu yang menjadi salah satu faktor utamanya juga. Yang kemarin-kemarin kan kita selalu bicara kan, Odegaard cedera, Puyeng, Saka cedera, Puyeng. Sekarang nggak masalah gitu. Pemain-pemain ini cedera, bahkan ditarik keluar pun, dengan sengaja ditarik keluar pun, penggantinya pun bisa memainkan skema tanpa berubah dari kualitas sesungguhnya. Jadi ya, gue melihat Arsenal punya potensi besar untuk menjadi juara. Cuman, gue bilang, City selama dipegang Pep, masih berbahaya nih buat Arsenal. Itu yang gue bilang. Apa yang ditunjukkan Pep, kehilangan pemain, tapi dia coba dengan akhirnya beli pemain dengan membalikkan apa yang dia mau dengan City-nya, perlahan-lahan bisa menunjukkan itu. Masih gitu. bagus menurut tapi gua. ternyata nggak bisa sestabil itu. Iya. Udah momentumnya dapat untuk bisa ngejar, akhirnya kepleset lagi. Momentumnya dapat untuk bisa ngejar, kepleset lagi. Itu kan bukan karakter dari Pep yang selama ini. Karakter Pep yang selama ini ketika dia dalam posisi nguber, ya udah lo akan bisa ngejar. Itu yang masih gue yakini di awal musim. Bahwa selama masih dipegang Pep, City masih berbahaya. Nah ini tergantung Artetanya nih, bisa apa enggak nih. Tapi dengan masuknya kemarin Zubimendi, Eze, Madueke, pemain-pemain yang Gyökeres, akhirnya pemain-pemain yang bisa menstabilkan tim ini, ya ini menjadi momentum buat Arsenal untuk menjadi juara. Walaupun mereka imbang lawan Everton, City-nya menang gitu, lo tetap bisa mempertahankan jarak lo kok. Lo akan tetap bisa menjadi pemuncak di akhir klasmen gitu. Regardless apa yang gue katakan dengan
pertandingan kemarin gitu. Gue pikir kemarin bakal imbang, tapi ternyata mereka menang, ya sudah gitu kan. Kan gue melihat kemampuan dari Everton untuk defense. Sampai menit 88 mereka bisa melakukan itu, tapi akhirnya mereka kebobolan dan momentumnya itu langsung switch ke posisi Arsenal untuk bisa memenangi pertandingan. Ya, Arsenal yang memulai laga lebih dulu dari Man City menjalankan tugas dengan baik, Binder. Biasanya bertemu tim seperti ini dengan kondisi match kemarin, flow-nya biasanya mungkin di penghujung. Arsenal di musim-musim sebelumnya akan kebobolan. Tapi ini nggak terjadi dan kembali tampil tidak dengan mungkin the Arsenal way, tapi tidak glamorous namun efektif. 3 poin lagi dengan kesalahan dari Pickford. Ujungnya ada 3 poin yang signifikan dan Mikel Arteta sudah bisa menemukan solusi. Tidak perlu selalu bermain indah, tapi impact-nya dengan result yang selalu luar biasa. Padahal tim-tim pesaingnya banyak yang berguguran gitu kan dengan berkompetisi dengan Arsenal. Kali ini Arsenal bisa luar biasa di musim ini. Memang gue sebelumnya juga mengatakan Arsenal gak perlu bermain terlalu cantik, karena gue inget tuh 2 musim terakhir sebelum musim ini para pemain Arsenal tuh bernafsu mencetak gol dari dalam kotak. Kenapa lu gak mau shooting, gak mau tendangan kayak apa kayak gitu ya kan? Tapi maunya dari dalam kotak. Tapi musim ini kan berbeda, ada banyak gol dari corner juga ya. Ada banyak gol yang menurut gue ya itu sebuah terobosan yang luar biasa sih dari Arsenal yang gue pikir nanti akan diikuti juga oleh tim-tim lain. Iya kan? Nah, karena kalau lu memang susah mencetak gol dari open play, lu bisa cetak gol dari corner. Itu gak semua tim bisa lakukan itu. Jadi walaupun banyak yang mengatakan set piece FC, ya gue terima sebagai fan Arsenal. Ya, klub kalian bisa gak seperti ini? Kan gak selalu bisa. Sekarang lu lihat MU saja cetak gol dari corner saja sudah bagus, ya kan? Skenario mereka rapi tuh dari corner. Jadi memang itu salah satu plus point dari Arteta yang gue lihat musim ini benar-benar tuh dia fokus. Oke nih, gue sering mengalami deadlock nih ketika lawan tim yang low block, tapi dari corner gue bisa cetak gol. Nah itu kan bagus, membuat mereka mendapatkan 3 poin. Dan berbicara tentang pertandingan lawan Everton, gue memang selalu takut Arsenal kalau lawan tim-tim seperti Everton yang agresif, determinasi tinggi, main old school, bola dapat lempar aja lu jauh, ya kan bikin panik lah. Paling takut. Dan ternyata pikiran gue tuh terbukti ketika Everton yang main bagus di Emirates. Menciptakan peluang, gak takut, gak mau main bertahan. Dia main bertahan, dia tahu dapat bola, dia switch play-nya cepat. Yang membuat Arsenal sebetulnya gak bermain dengan gaya mereka sendiri. Jadi kalau tadi Adi mengatakan mereka tidak bermain di Arsenal way, karena mereka tidak bisa bermain di Arsenal way melawan Everton yang mainnya compact, mainnya agresif, mainnya ganggu mereka, karena para pemain Everton dan pelatih mereka tahu Arsenal lagi kelelahan. Ya kan jadwal mereka padat dan mereka masih mau bermain di Carabao Cup. Final. Ya kan masih mau main juga. Jadi lagi. ada juga sedikit banyak terganggu ini fokus mereka. Tapi luar biasanya Arsenal itu punya yang namanya kedalaman skuad. Jadi Dortmund itu kan juga terlibat dalam proses first goal itu kan. Nah dengan pemain-pemain seperti Dortmund yang belum kebaca tipe permainannya seperti apa, itu yang membuat perubahan sedikit banyak bagi Arsenal. Dan juga Gyökeres yang setelah putaran kedua semakin baik dalam finishing, meskipun gue berharap dia bisa mencetak lebih dari 20 gol only in EPL, tapi oke lah, dia mulai bagus. Dia memberikan solusi dan itu pada timing yang tepat. Daripada Arsenal mencetak gol di babak pertama, tahu-tahu bisa di comeback loh sama Everton. Because Everton were playing good football. Tapi yang gue gak nyangka, kenapa senior gue mengatakan draw. Itu yang gue kaget, karena gue berharap ya menang lah Arsenal. Minimal 1-0. Slide win, ya. Tapi bisa 2-0, bisa menang. Ini menunjukkan apa? Mental mereka semakin kuat. Mungkin juga mereka mendengar juga City lagi draw. Belum dong. Nextnya. Pada saat itu. Tapi kan dengan mereka bisa menang seperti ini kan menunjukkan ya seharusnya ini musim milik Arsenal ya. Gue sih cuma berharap nanti di kandang City ketika mereka bermain ada God of Honor. Kan bisa aja. Sangat. Ya kan ada kalau itu terjadi, gue akan kembali lagi ke sini, gue akan berbicara banyak khusus satu episode tentang God of Honor itu. Gue bahkan sudah minta editor tolong edit kalau bisa ada gue sedikit. Lagi apa lah gue di sana. Masuk aja. Gue masuk kayak di sana gitu. Aman. Tapi foto yang lama. Yang dulu gue mimpi banget nih Arsenal kapan akan juara lagi. Jadi orang nggak kenal. Aldi Bawazir. All competitions masih ada potensi playing dengan cara not the Arsenal way yang dikenal oleh fans dan kita semua, tapi efektif dan impresif untuk 3 poinnya.
buat pemain-pemain kayak Bukayo Saka, Martin Odegaard, ini artinya apa? Kalau title bisa diraih dengan cara seperti ini, apakah sistem ini justru harusnya dipakai sejak beberapa musim yang lalu sehingga peran mereka agak diminish? Dan juga bagaimana potensi dengan adanya pressure quadruple? Dimulai juga dengan perjuangan dengan Man City di Carabao di pekan mendatang. Kalau saja title tersebut menjadi milik dari Man City, apakah ada momentum yang bisa didapat oleh Pep dan City untuk merubah nasib dari Arsenal yang harusnya sudah bisa mendominasi di semua ajang? Why complicated things? Kenapa harus dipersulit, diperkomplikat, ribet banget? Mau main kayak gimana, kayak mau apa, kayak lagi-lagi seperti komentar gue di awal. Kita kalau mau bahas bola, lihat waktu, lihat bulan, di fase apa liga ini. Kalau udah tadi bahasanya Adi, end business, akhir-akhir fase, dan lu masih berharap Arsenal bermain secantik itu, di tengah Arsenal harus mirit-mirit pemain karena ada banyak jadwal, itu buat gua delusi. Lu terlalu, udahlah, come on. Arsenal tanpa bermain cantik pun, orang udah pada tahu yang paling bener mainnya di Inggris Arsenal. Yang paling bagus mainnya adalah Arsenal. Bukan City. Come on, City udah lama hilang. Tanpa De Bruyne udah lama hilang. Iya, tapi maksudnya City juga bermain bagus. Tapi paling bagus adalah Arsenal. Sekarang ini. Suka atau nggak suka, silakan di kolom komentar. Ada nggak yang mainnya lebih bagus daripada Arsenal? Nggak ada. Arsenal paling bagus mainnya. Tapi MU sekarang udah oke loh dengan Carrick. Iya kan? Carrick efektif. MU sekarang oke. Efektif. Tapi keindahan. No, nggak. Gua nggak bilang indah. Enggak, maksudnya Efektif. keindahan Arsenal. Indah Arsenal udah. Bukan Brighton, Di. Enggak, Brighton. Come on. Nah, Emery, Aston Villa, idola dia. Kalau dengan full squad, wow. Bukan Bournemouth. jadi kalau soal iya Bournemouth oke. Kalau soal membuat catatan bahwa bisa nggak Arsenal main bagus 2 musim udah main bagus. Juara Apa yang nggak? mereka dapat? Itu dia. Ya. Kalau dapat gelar nggak dapat apapun. apa-apa. Community Shield ada dapat? Nggak direken. Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Kalau semua, LFA misalnya terakhir. yang nanya ini bukan cuma Adi, seluruh non Arsenal fans di Nggak, dunia. soalnya gue tahu Arsenal di zaman mainnya 1-0 to the Arsenal, Coach Graham dan para pemainnya seperti Good point. Lu bahas George Graham. Apa George Graham bermain bagus? Enggak, George Graham nggak bermain bagus. Boring Arsenal. Everybody was drunk at the time. Exactly. Lu 1-0 tuh 1-0 to the Arsenal. Bagus That tuh is the way. eranya Wenger aja. 98 Loh, justru pada saat eranya Wenger baru banyak fans baru dari Arsenal. champagne football. Karena Iya. suka cara mainnya. Lihat zaman Iya. belum beres gua jadi potong dulu ya. George Graham lihat apakah bermain cantik Wah, juga? hancur, kurang bagus. Hancur Tapi gitu. juara. Tapi juara. Dan pernah the best defense loh mereka. Yes. Dengan Fabulous Four-nya. Iya. Yes. Nah sekarang pun Arsenal mencoba demikian. Nggak gampang main sepak bola Arsenal tuh. Yang banyak pengen nyoba kayak Arsenal banyak. Itu Arteta ya, bukan ya? Mana? Bukan. Itu? Itu Bang Valen gambar. Hah? Bang Valen. Oh, Bang Valen. Enggak benar, gue kira Arteta. karena jaketnya itu, iya kan? benar, Coba bawa ke sini. Itu Valen. Hah? Mau tunjukin? Ya YouTube itu. Hah? Coba, bener gak sih? Serius gue gak bercanda. Oh bukan, ini Ini Ah, ini apa ini? Valen. Valen ini. Ini kan kayak Arteta dari jauh. Oh, Valen. Oke. Waduh. Awas lu. Awas lo. Mr. Bean. Nggak, kelihatan kayak Arteta kan dari Iya, jauh. benar. Gue kira Arteta lu ini. Iya. Oke, lanjut tadi tuh belum selesai. Lupa lagi ngomong. Oh iya, Arsenal udah gak perlu main bagus lagi di Iya. fase sekarang. Fase sekarang adalah yang penting pemain gak cedera, Ya. pemain gak fatigue, pemain gak burn out. Ingat, baru musim lalu di bulan-bulan ini narasi Liverpool bakal quadruple tuh Mana? Iya. menggema. Quadruple bisa. Sama kayak Arsenal sekarang. Akhirnya apa? Burn out. Kayak Arsenal sekarang kan juga gitu, Di. Karena itu nggak bisa dihindari burnout itu, apalagi kalau pelatih lu nggak good in manajemennya, man manajemennya. Nah, buat Arsenal sekarang, kenapa mainin pemain kayak Max Doman, Timber cedera, Muslera di kanan, ya kan? Saka jadi nomor 10, Eze masih main. Karena ini fase-fase yang berat, Tapi it work. tapi it works. Tapi kalau nonton, ya Deg-degan jujur juga, Bos. stres sih. Iya, Yang main mereka yang keringetan kita. Iya, betul. Cuman ya di game-game kayak begini, lihat City, lihat Liverpool, nggak mudah menang. Nggak mudah. Iya. Nggak mudah Ini Premier menang. League, Bos. Yes gitu dan Oke. apa namanya? Tadi Mas Heru jelasin bahwa Arsenal bagus bla 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 bla, punya pemain yang kayak begini kualitas lalalala. Tapi kenapa sampai pekan kemarin masih jagoin City untuk juara? Ya kan, Siapa lah tuh? tadi alasannya baru gue bilang. Iya kan? Mas Heru aja alasannya bilang dari awal musim, gue bilang Arsenal, apa City? Iya. Awal musim. Nah, kenapa sampai minggu lalu masih City? Ya kan karena gue nggak berpikir Pep bakal kepleset mulu itu loh. Kan Tapi gue menurut bilang. gua sampai sekarang juga masih City kan lo.
Iya masih Masih. Nah, itu Masih, dia. iya. Kenapa masih City? Karena Man City punya rekor di 2013-14. Oke, Rizal walaupun Nine semakin kecil ya. points. Ya, di bulan April 33 matches Rekor, masih bisa disusul. statistik. Itu menjadi mungkin pemikiran juga. Nah, Iya. sekarang sambil kita bahas tentang Arsenal tadi udah begitu panjang lebar. Adi masih City atau udah Arsenal? Apa? Yang juara? Kalau gue Liverpool juaranya. Jadi gua kok nggak- Liverpool? Favorit gue juara Liverpool. Dan sekarang udah out of the conversation. Masa fans MU juga Liverpool? Nggak, Sama kan Marija. sebelum- Tapi bola. sekarang yang menarik untuk dibahas Tottenham Ini degradasi sekarang. atau stay? Nah, ini sekarang kita masuk. Poin. Liverpool ngapain Ini pakai acara sekarang seri? kita masuk. Tottenham Hotspur kemarin bertemu dengan Sebentar, gue Liverpool. potong di maaf. City nggak dibahas nih. Hah? City. Nggak perlu lah, udah. Kompetitor Arsenal loh. City- Enggak, calon ini juara dulu. loh. City ntar kita bahas Nanti, mungkin nanti. di show berikutnya. Iya, betul. Karena Kenapa City durasi seri? udah Diam kan makin ini jauh. kalau Arsenal seri. Carabao Cup ada. Ini kalau Arsenal seri pasti rame. Ntar City dibahas pas lawan. City seri, pas lawan- diem Enggak, ini aja. bukan apa-apa. Enggak, pas lawan si Madrid. Real Nanti Madrid. dibahas Bukan pas apa-apa, Champions. karena Bukan, fansnya? karena durasi juga. Oh, Durasi, kirain. durasi. Kirain Pas fansnya. Champions dibahas Nah, nanti. sekarang gue langsung ke Sabtu aja dengan Tottenham Hotspur di bawah Igor Tudor. Shocking, tapi ada yang lebih mengejutkan dan buat Arne Slot ini artinya apa? Ketika Liverpool di kandang dengan sempat unggul Unacceptable. dari Szoboszlai, tapi kemudian apa yang terjadi Set ada plays again, gol ole, ole. penyeimbang kedudukan dari Richarlison. Aduh. Nah, ini dia. Jawaban itu. Kan gue udah bilang, gue udah sampai tahap nggak peduli hasilnya Liverpool. Yang penting mereka ada di top 5 lah ya. Mereka tetap lolos ke Liga Champions musim depan. That's the best pencapaian yang bisa didapat oleh Liverpool di bawah Arne Slot. Karena gue udah patah apa ya? Pas Arang. Udah patah segalanya lah ya. Udah Patah hati. harapan terhadap Arne Slot untuk bisa memenangkan ruang ganti, untuk bisa balik untuk memilih strategi yang tepat, pemilihan pemain yang tepat, in-game management seperti apa yang harus dilakukan, nggak pernah bener di setiap pertandingan. Ada satu sekali momen main bagus, next weeknya jelek. Iya. Jadi kayak kita bicara eranya Ten Hag gitu loh, maju satu langkah, mundur satu langkah lagi, maju satu langkah, mundur dua langkah gitu. Yang apa yang harusnya bisa lo pertahankan dengan tim yang luar biasa di musim lalu, kok lo kayak nggak ada sisanya nih. Apa yang lo berikan terhadap tim ini gitu, dari sisi pergantian pemain salah mulu menurut gua. Dengan mainin Gakpo terus, apa yang mau lo dapatkan dari Gakpo yang lo kebukti setiap pekannya yang dia tawarkan tuh nggak sebanding dengan menit main yang dia dapatkan gitu. Kenapa nggak lo rotate pemain-pemainnya, give Chiesa kesempatan lah ya. Kemarin nggak lo ganti juga sampai menit-menit terakhir. Dan kemarin dalam komposisi 7 lawan 3 lo bisa kebobolan. Itu kan something yang harusnya nggak boleh terjadi gitu loh untuk Liverpool. Mau siapa yang jaga, Richarlison doang itu loh lari sama Kolomuani gitu masih bisa mendapatkan sudut ruang untuk tembakan. Bahkan sepanjang pertandingan 90 menit banyak loh peluangnya Spurs. Richarlison sendiri nyundul, Richarlison nembak, Kolomuani juga dari tengah, Xavi Simons berapa kali pemain-pemain dengan 11 pemain cedera loh masih bisa memberikan itu. Efek Igor Tudornya masih lebih kelihatan dibandingkan efek Arne Slot yang ada di atas lapangan gitu loh. Udah sampai tahap seperti itu. Gue ngelihat Liverpool di bawah Arne Slot musim ini gitu. Jadi kalau gue berharap Liverpool bisa say something di Champions League gitu yang menjadi taman bermain yang lebih indah buat mereka, gue nggak yakin juga gitu lah. Pas Slot bisa gitu loh untuk membawa tim ini, terutama pergantian pemainnya, pemilihan pemain, pergantian pemain, maintain pemain lo untuk di level tertinggi, lo bisa pertahankan apa enggak tuh nggak bisa itu. Jadi ya Kalau UCL feeling gue Arsenal punya peluang. Bayern. Masih punya. kalau Arsenal, Bayern. Mansion juga. Itu dia. kalau dari Champions musim League. ini gue udah bilang Arsenal. Champions League masih ada Berdua jagain Arsenal. Gue Arsenal Iya. juga. Masa Gua kan bilang kan Arsenal bisa treble. Bukan quadruple, treble. dengan Champions League ya. Ya, oke ini jadwal dulu nih. Kita Iya, prediksi ini aja. dia Champions League. Taunya yang kalah sama akan Leverkusen. berlangsung. Taunya belum kalah sama Liverpool. Iya. Ini kan masih lama. Lihat ya? lawan Munchen. Oh, nanti libur ya? Liverpool Oh, ya, libur, berpotensi libur. Besok. sleepwalking Besok. dan Oke. berpotensi keluar juga lusa dari lagi. ajang ini, tapi sepertinya bertemu dengan Galatasaray masih ada harapan di second leg untuk Ya. bisa memperbaiki Menang situasi lah. dan bereaksi tepat. Mungkin harapannya Liverpool bisa lolos dari persaingan dengan Gala. Iya, kalau kemarin kan klub-klub Inggris berantakan ya karena mostly main away. Ya.
Jadi gue bilang ketika mereka main home, ya mereka akan mendapatkan result yang sesuai dengan harapan. Kecuali Oke. Newcastle kayaknya ya. Ya. Kalau Newcastle kayaknya Oh, berat. berat. Tapi gue justru berharap Newcastle yang buat kejutan. Dia Lawan away, Barcelona ya? tapi dia Iya, away, seru tapi kan dia kalau away mereka ke lolos. Barcelona kayaknya berat sih. Mereka lolos terus ketemu Arsenal di Arsenal. semifinal. Ketemu Arsenal. Iya, udah. Aman kan kita? Perempat final lawan Bodo Glimt, Bodo Glimt, abis itu Newcastle, finalnya ketemu siapa? Liverpool. Liverpool. Wah, udah paling mantap. Final bisa ketemu Bayern kan? Bisa, bisa. Nah, itu mah idealnya, ya. cuman pengennya. Oke, thank you semua sudah memberikan. Udah, Liverpool begitu doang. Udah Ya, lah. udah. Durasi. Ini Tottenham. Durasi. Lu gak bisa menang lawan Tottenham. Ada Nanti lu pembahasan di kandang Tottenham, dia ada aja. pembahasan Di City kandang. yang harusnya bisa dimasukin tapi itu entar. Ada juga pembahasan Serie A sebenarnya, tapi ya ntar aja. AC Milan udah hampir bisa naik, ya kalah lagi. Kalah Lazio. Oke, terima kasih banyak JM Team yang sudah menemani Tottenham kita loh, Di. sejak awal. Liverpool. Apakah Sama-sama Tottenham burung terlalu gambarnya. kebesaran untuk degradasi Itu kita gambar apa bicarakan itu? nanti. Terima kasih JM Team dan terima kasih juga untuk yang nyawer. Tadi ada yang nyawer ya? Nggak ada kan? Oh ada ya? Ya, tentunya terima kasih juga untuk GeForce dan saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pemuda Indonesia dan nonton program JMTV Road to Hajatan Bola Dunia. Buat yang mau mudik, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dengan keluarga untuk merayakan Hari Raya. Dan kita ketemu lagi di episode Hari Rabu. Di Tottenham, Di.